Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah karena hingga hari ini Allah masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat ke-47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ibu, saya ingatkan sebelum kita masuk ke inti kajian kita, yaitu dosa-dosa yang harus dibakar di bulan Ramadan. Ibu jangan lupa Bu berdoa kepada Allah begini. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kemampuan, kuatkanlah aku, mampukanlah aku dan keluargaku dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada di dalam menjalankan ibadah shaum Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Insya Allah. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah, beri kekuatan atau kuatkan aku, mampukan aku, ringankan aku dalam menjalankan ibadah shaum, demikian juga keluargaku dan kaum muslimin semua. Itu insya Allah Bu, Allah ya akan memberikan kekuatan kita dan kita akan merasa ringan itu menjalankan shaum ini, insya Allah. Baik Ibu, kita langsung memasuki pada inti kajian. Karena Ramadan ini memiliki tarbiyah yang luar biasa, pendidikan yang utama salah satunya agar kita memiliki kebaikan hati, kebaikan iman, kebaikan ibadah, akhlak. Dan juga Ramadan ini mengajarkan kita agar kita memiliki sifat as-sakha, yaitu dermawan dalam kehidupan ini. Ramadan ini juga disebut dengan Syahrul Quran. Sejauh mana kita, yaitu ada dua kaitannya dengan Al-Quran. Satu, menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Yang kedua, qiraatil Quran wa tadabburuhu. Saya ingin buat ibu muda memahami qiraatil Quran wa tadabburuhu itu membaca Al-Quran dengan mentadaburinya, enggak usah banyak-banyak. Tapi yakin ibu lakukan ini bisa, insya Allah. Gimana? Kalau khatam Quran kan mengejar selesainya. Nah, kalau tadabbur Quran enggak. Jadi ibu contohnya baca ya Anas. Baca itu artinya Anas. Bila perlu jangan sekali bacanya, 3 kali biar meresap di kalbu. Paham? Pindah ke Al-Falaq. Paham? Ngerti? Pindah ke Al-Ikhlas. Paham? Pindah ke Tabat. Paham? Pindah ke Idza Jaa. Paham? Ke Al-Kafirun. Ini ada Aina Ataina dan seterusnya. Itu nanti akan mempengaruhi sholat ibu berbeda. Jadi ketika ibu cuma inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, dengan ibu ngerti inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah telah banyak memberikan nikmat karunia, maka dirikanlah sholat. Ya Allah, aku ini sementara ini hanya sholat, belum mendirikan sholat. Karena ada mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat. Apa bedanya? Apa bedanya ngerjain sholat dengan mendirikan sholat? Apa bedanya? Bedanya kalau mendirikan sholat, kalau ngerjain sholat ya semuanya sholat. Contohnya sholat asar sekarang jam 3:12. Dia sholat zuhurnya jam 3:05. Pas assalamualaikum baru astagfirullah, Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan asar dia bilang alhamdulillah aku belum batal katanya. Ya terang baru assalamualaikum. Itu namanya ngerjain, pokoknya asal-asalan. Sholatnya kayak pitik nudul jagung, cepet-cepet salam. Nah, kalau mendirikan sholat dia berusaha, bahkan 5 menit 10 menit lagi belum adzan dia sudah ambil air wudhu, terus dia jaga khusyuk tuh makninanya. Habis sholat nanti dia apa? Dia sholatnya sholat yang benar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dia ada hati dan pikirannya tertuju fokus kepada Allah. Itu namanya dia mendirikan sholat.
Dan ingat Bu, kita hari ini sebenarnya sedang menunggu sholat satu ke sholat yang lain, dan nunggu kapan kita disolatin ya. Makanya amalan yang paling pertama diperiksa oleh Allah adalah sholat. Tapi untuk ibu-ibu perhatikan, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Deal? Ini Ramadan loh, harus jujur loh jawabnya. Ulangi Ustaz, nah seneng banget saya ulangi ya. Bu, sholatnya kaum wanita, sholatnya kaum istri tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau pada hari itu dia menyakiti, membuat marah, membuat jengkel suaminya. Gimana? Boleh kok? Oh, gimana kalau sebaliknya gitu Bu? Ya, Ustadz, gimana kalau suaminya yang membuat marah, membuat jengkel gitu? Ya jawabnya apa? Bunga mawar buah kedondong, sabar dong. Loh, orang yang sabar kan dicintai Allah. Atau orang yang sabar pahalanya surga. Ya udah, sabar aja. Ini kayaknya nggak ikhlas ini. Enggak, itu tadi jawaban rumah. Ini Bu yang benar. Gimana Ustaz kalau sebaliknya seorang laki-laki suami yang membuat marah, membuat jengkel, nyakitin istrinya? Bu, ketahuilah, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami kok menyakiti, menyusahkan, menelantarkan istrinya, maka dia dipandang laki-laki yang buruk, laki-laki yang bersalah, berdosa besar, dibenci oleh Allah. Dah, puas. Cuman ada pertanyaan Ibu, biasanya yang suka nyakitin suami atau istri? Kalau Ibu bilang suami, saya tanya dulu nemunya di mana? Astagfirullah. Baik Bu, karena kita ini nggak luput dari dosa. Kan Ramadan ini mendidik kita, mengajar kita baik hati, pikiran kita, perasaan kita, mata, pendengaran, penglihatan kita itu tunduk dengan hukum aturan syariat Allah. Tetapi namanya manusia ini tidak lepas dari yang namanya dosa. Maka ada dosa yang harus dibakar. Siapa yang dia tidak bisa membakar dosa-dosa ini di bulan Ramadan Bu? Aduh, di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit. Seperti tadi saya katakan, siapa yang dia tidak mampu menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sekali, yakin di luar Ramadan dia lebih susah, lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran. Bahkan mungkin ke pondal-pondal dia nanti, yakin susah. Makanya Bu, rumus membacakan hatam Quran itu kan gampang. Rumus hatam Quran itu gimana sih caranya? Niatkan betul-betul sungguh-sungguh ingin hatam Quran, bismillah. Kemudian ambil Al-Quran, baca terus dari awal sampai akhir. Insya Allah itu namanya hatam. Ya, baca semuanya itu hatam Al-Quran. Baik, kita memasuki dosa. Dosa itu apa? Dosa itu apa Ibu? Kan sering bilang dosa lu yang dosa malah. Wanita kalau diingatkan, nih pentingnya kita punya teman yang baik. Kalau teman yang baik bilang, Jeng, menurut situ aku kurangnya apa ya Jengnya? Masya Allah, kalau kamu ini baik Jeng, gak kayak saya. Enggak, mungkin kamu kita bergaul lama tahu kesalahan dosa saya apa. Enggak sih, menurut saya kamu tuh baik. Cuman kamu itu maaf ya, judesnya sama suami juga berani, sama anak ngomongnya teriak-teriak. Kamu tuh kalau ngutang juga susah bayar. Kalau temennya datang, lu lebih parah. Kalau dia bilang gitu Bu, nah ini masalah. Kenapa? Karena suatu saat kalau orang seperti ini, ya percuma saya ngingetin. Paling-paling dia juga nggak mau. Akhirnya dia nanti akan tertarik dalam hal-hal yang buruk. Tapi lain halnya, Jeng, kasih dong nasihat. Kenapa? Aku tuh kayaknya sudah nggak tahan sama suamiku. Payah dia itu. Kalau teman yang baik, istighfar kamu. Selama ini kamu itu ya kurang bersyukur terhadap suamimu. Kamu belum menunaikan kewajibanmu. Ya, kamu mesti pikir tentang laki-laki yang lain ini kayaknya kamu nggak boleh kamu gitu. Istighfar, perbaiki ibadahmu, sholatmu.
Tunaikan kewajibanmu sebagai istri yang sholihah. Nggak boleh gampang mengurusan cerai. Nanti kalau cerai itu yang janjiin kamu terus dia nggak mau, gimana kamu? Nangis kamu. Istighfar kamu. Nah, teman yang baik, khairul ashabi man yadullu alal khair. Sebaik-baiknya teman adalah yang menunjuki pada kebaikan. Saya tanya, what is dosa? Apa itu dosa? Perbuatan yang melanggar perintah Allah itu disebut dosa. Yakin? Kan Rasul pernah ditanya, ya, albirru, kebaikan itu adalah yang menjadikan Allah suka, Allah cinta, dan kamu diberi kebaikan, pahala. Itu adalah, yaitu bisa disebut ibadah, bisa disebut suatu kebaikan, dan itu muaranya adalah akhlak yang baik. Sedangkan al-ismu, dosa, yang namanya dosa itu adalah betul kamu melakukan pelanggaran, penyimpangan terhadap hukum aturan syariat Allah. Kamu melakukan tidak tenang. Kamu melakukan kalau orang tahu mesti malu. Dan kamu tidak akan diberi keberkahan oleh Allah kalau kamu melakukan hal itu. Itulah yang disebut dengan dosa. Berarti kalau menyakitin anak mertua dosa enggak, Bu? Nyakitin anak mertua dosa enggak? Biasanya yang suka nyakitin suami atau istri. Ibu bilang suami, saya tanya lagi nemunya di mana? Bu, saya rasa kalaupun ada laki-laki yang menyakitin istri, saya rasa itu tidak semua laki-laki loh. Baik, jadi dosa adalah sesuatu yang bentuknya pelanggaran terhadap hukum aturan syariat Allah, menjadikan termasuk merugikan yang lainnya, itu adalah dosa. Karena ada dosa kaitannya dengan Allah, dosa kaitannya dengan manusia. Baik, saya langsung pada poinnya saja. Jadi dosa yang hendaknya kita bakar di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah al-kibr, sombong. Coba ibu renungkan ketika bangun tidur tiba-tiba kaki ibu nggak bisa digerakkan, tangan ibu bangun tidur nggak bisa digerakkan, mau apa? Bangun tidur tiba-tiba nih kuping ini nggak bisa ngedengar, mau apa? Bangun tidur nih mulut ini nggak bisa mingkem, itu repot. Nggak perlu kita sombong, Bu. Saya sampai hari ini belum tahu ada orang yang bisa melihat kupingnya sendiri. Nah, kaca lain lagi, Bu. Artinya nih loh, mata dengan telinga ini berapa jauh? Nggak bisa dia. Ibu bisa nggak melihat lubang hidung ibu? Iya. Iya. Makanya sebetulnya dalam tubuh kita ini banyak ayat-ayat Allah. Ya boleh, bagus kita tadabur kemana. Bu sini kapan nih kita mau tadabur ke Kawah Ungu kapan? Tadabur ke Kawah Ungu. Belum tahu Kawah Ungu? Sama, aku juga belum tahu. Nggak tahu di mana itu Kawah Ungu. Bu, nggak usah jauh-jauh dari diri kita, ini banyak ayat Allah. Contohnya bedanya antara kuku dengan gigi. Kalau kuku punya sifat selalu memanjang. Nah coba kalau gigi sama seperti kuku. Wah, pas perkumpulan dragul Allah. Astagfirullah. Jadi sombong, pakar betul. Orang yang sombong dia akan hina. Contohnya Fir'aun, Namrud, Korun. Siapalah yang sombong? Lebih-lebih ibu yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah. Saya doakan panjenengan yang belum menunaikan ibadah haji maupun umrah maupun haji, semoga Allah memberikan kemudahan kelapangan rezeki, ibu-ibu bisa menunaikan ibadah haji, bahkan haji dan umrah. Amin ya Allah. Tubuh kalau yang sombong tentang kecantikan, begitu ibu ketika haji atau umroh di sana banyak orang-orang cantik, biasa aja mereka nggak merasa cantik.
Yang merasa kaya sampai sana Bu, banyak ratu-ratu minyak yang kaya. Enggak, dia enggak tunjukkan kekayaannya. Dia yakin itu titipan dari Allah. Jadi termasuk kita tadabbur ayat-ayat Allah ketika kita menaikkan umroh dan haji itu ya. Sombong ini menyebabkan iblis dilaknat oleh Allah. Sepele kan Bu? Wahai iblis, bersujudlah engkau kepada Adam. Enggak ya Allah, saya enggak mau. Adam itu terbuat dari tanah ya Allah, saya terbuat dari api. Saya lebih baik daripada Adam. Masa saya sujud kepada Adam? Enggak mau saya Allah. Masya Allah. Iblis dilaknat oleh Allah karena sombongannya. Merasa lebih baik, merasa benar, merasa kuat. Maka kalau di antara kita ada yang merasa kuat, merasa hebat, merasa benar, merasa berjasa, itu berarti kesombongan. Jangan diikuti bisikan ini. Ya Allah, iblis mengatakan, ya Allah, Adam itu terbuat dari tanah, saya terbuat dari api, saya lebih baik. Tapi betul nggak Bu sekarang pernyataan iblis itu? Kalau kita ini kan Bani Adam, anak Adam, betul nggak sih kita ini terbuat dari tanah? Gimana membuktikannya kita terbuat dari tanah? Saripati dari? Ya, betul kita ini terbuat dari tanah, yakin? Gampang menandainya. Taunya kita terbuat dari tanah gimana? Lihat aja. Kalau dia suka belanja berarti dari Tanah Abang dia. Iya. Kalau dia suka cekcok berarti dari Tanah Sengketa mungkin. Kalau orangnya nyeremin berarti dia dari tanah kuburan kali. Astagfirullah. Ya, baik. Ibu lihat ayat tentang sombong. Al-A'raf 36, 40, 146. Surat Al-A'raf Quran saya surat yang ke-7 sama ya. Ayat 36, 40, 146. Ya, semuanya dalam surat Al-A'raf 36, 40, 146. Ya, silakan siapa nak membaca? Ya. 36 dulu. Surat 7 ayat 36, 40, 146. Al-A'raf surat 7 36. J. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bu, ini sudah menjelaskan kesombongan itu memang gak ada toleran. Sampai Allah mengatakan dalam hadis qudsi itu, sombong itu pakaianku. Siapa yang dia sombong berarti dia menyaingiku. Allah gak suka. Makanya hadis Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga siapa yang dia punya sifat sombong walaupun hanya sebesar atom. Ya. Baik, ayat 40-nya. Ayat 40-nya ini sindiran Allah tajam sekali, Bu. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Iya, maha benar Allah dengan segala firman. Ibu, untanya seberapa, jarumnya seberapa. Itu menunjukkan Allah murka betul. Ini bahasanya ijazul Quran, bahasanya apa? Ya, bahasa yang indah dari Al-Quran itu. Tidaklah orang-orang yang sombong itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah sampai hingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Bayangkan, unta ini sepinten, jarumnya seberapa itu. Makanya tadi saya katakan di awal apa? Allah benci kepada orang yang sombong walaupun dia ahli ibadah, kecuali dia mau bertobat. Gak perlu sombong, Bu. Apa aja yang disombongin? Ibu maaf ya, hidup di satu pulau
semuanya dilengkapi, ada apa semuanya ada. Tapi nggak ada satu orang pun kecuali ibu sendiri. Enak nggak hidup seperti itu? Saya tuh sampai hari ini belum melihat sekaya-kayanya orang tuh makan sampai piringnya dimakan tuh belum pernah. Ibu pakai baju baru, alhamdulillah. Ibu pakai baju yang 300.000, 3 juta, 30 juta, itu bayang-bayangnya sama hitam. Apalagi kalau malam pas listriknya mati, nggak kelihatan. Ya, ini yang pertama. Jadi siapa yang dia merasa baik, merasa benar, merasa pintar, merasa tidak butuh, ya, berarti ada kesombongan. Nggak butuh Allah, oh hancur kamu. Sombong yang sebenarnya adalah merasa tidak butuh, merasa berjasa, itu juga adalah kesombongan. Baik, yang kedua adalah dusta. Dosa yang harus kita bakar yang kedua adalah dusta. Allah nggak peduli, Allah nggak berhajat. Ketika ada seseorang nggak makan, nggak minum, berpuasa, nggak sahur dia, tapi dia tidak meninggalkan dustanya, melainkan apa? Puasanya tidak mendapatkan pahala kebaikan, melainkan hanya lapar dan haus. Bu, mudah-mudahan pedagang-pedagang yang ada saat ini sadar. Jangan sampai di bulan Ramadan para pedagang ini banyak yang mengais rezeki untung yang sangat banyak, tetapi nggak diberkahi oleh Allah karena ada kedustaan dalam dia berbisnis. Contohnya buku ini buku bagus loh, buku berapa? Katakan modalnya 5.000 misalkan, buku ini bagus, berapa? 8.000 aja. 7.000 Ustaz, gimana? Aduh, modalnya aja belum dapat. Nah, padahal sudah untung. Ini mungkin dia dapat keuntungan banyak, tapi puasanya gak diterima oleh Allah untuk apa? Gak berkah. Maka seorang laki-laki mau menikah saja dia harus memastikan dengan bertanya, biar tidak ada kedustaan. Apa yang ditanyakan oleh seorang laki-laki ketika dia mau menikah? Cuman satu. Apa itu? Kau masih gadis atau sudah janda? Gak usah dilakukan. Kau masih gadis atau sudah janda? Gak usah dilakukan gitu. Ini bukan keguyon. Ini ada ilmunya, ada hukumnya. Hukumnya di mana? Ketika seorang laki-laki menikah, begitu dia menikah, maaf ya, si wanita begitu akad nikah kan sudah menjadi suami istri. Tapi dia belum berhubungan suami istri, mengatakan, Mas maafin aku ya Mas. Kenapa dek? Kenapa sayang? Aku ini sebetulnya bukan gadis, aku sudah gak gadis Mas, aku sudah janda. Kalau si laki-laki yang mengatakan gak apa-apa, gak masalah, selesai. Tapi kalau si laki-laki tadi itu merasa tertipu, ditipu, dia bisa mengambil seluruh maharnya dan uang yang diberikan. Hukumnya begitu. Tapi kalau dia misalkan setelah berhubungan suami istri, baru si wanita tadi mengatakan, dia marah, dia gak suka, kemudian si laki-laki tadi bisa mengambil separuh dari mahar yang diberikan dan uang yang diberikan, yang tersisa. Jadi ini permasalahan bukan masalah kecil, masalah dusta. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wal kadhiba, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada. Mama minta uang, nggak ada, itu sudah dusta, padahal ada. Suami tanya baik-baik, ma bu dek yang mau belanja masih habis, itu juga dusta. Ya, aduh, modalnya aja belum dapat, padahal sudah untung, dusta. Nauzubillah min dzalik.
Siapa yang dia tidak bisa meninggalkan dustanya di bulan Ramadan? Ini biasanya di luar Ramadan suka ngebohongin. Yakin. Kecuali dia mau bertobat. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, menghantarkan ke surga. Amin, gitu dong. Lama banget sih. Ulangi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Dan jauhilah oleh kalian dusta. Jauhi dusta itu. Karena dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan, menyeret ke neraka. Nauzubillah min. Boleh jadi rumah tangganya gak diberkah-berkahi oleh Allah karena memang suami istri juga berdusta. Malah ada seorang istri, bu, ya, bisa ngebohongin suaminya, bangga dia. Ya Allah, Jeng, kamu enak ya, suami kamu beli ini beli itu. Iya, dia itu memang on. Astagfirullahaladzim. Aku bilang ini beli itu dikasih, padahal enggak. Tak bohongin dia mau. Ada nggak istri yang kayak gitu? Ada kan? Ya, sudah. Kalau udah jujur udah selesai gitu. Tapi alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Tiap malam sholat tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Capek bu marah-marah itu, ngapain? Mengadap. Ya. Dusta ini bu, na'udzubillah min dzalik, yang menjadi sebab murkanya Allah, yang menjadi sebab orang gak bisa menjadi orang yang baik selamanya. Innahu la yastaqimul abdu imanan. Seseorang itu gak akan mungkin memiliki iman yang baik kecuali dia jujur dalam kehidupan ini. Dia nggak bisa jujur bu kalau dia tidak membersihkan penyakit-penyakit hati. Ya, makanya sampai-sampai kalau bu punya tetangga, punya saudara yang nggak jujur, apa yang bu akan lakukan? Ibu punya teman, punya saudara, punya tetangga, apalagi sampai mertua, apalagi sampai orang tua nggak jujur, punya anak nggak jujur. Saya ingatkan betul pada diri saya dan ibu-ibu saya. Mendidik anak saya marah, katakan Abi sama Umi nggak suka kalau punya anak sombong, ya, bohong, dan satu lagi adalah yaitu pelit. Masalah ini. Wajah-wajah orang yang sombong, wajah-wajah orang sombong itu nggak tenang. Yakin nggak tenang? Ibu tahu kucing? Kucing itu bu, kalau ada majikannya dia tenang, tapi kalau nggak sentul, lihat sana lihat sini. Nah ibu, jadi intinya jangan ada dusta setelah hari ini. Siap? Siap jadi hamba yang jujur? Insya Allah. Cius? Masya Allah. Yang ketiga, dosa apa yang harus kita bakar di bulan Ramadan ini? Yaitu dosa al-bukhlu. Kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karya ngecek orang awak lah itu. Ondai mandai lah itu. Ya nih, sampili karya ciki karya sama lah nih. Ya mak. Iya. Ondai mandai. Celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Artinya orang untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Di bulan Ramadan ini dikenal Rasul itu sangat dermawan, lebih-lebih di bulan Ramadan, kedermawan Rasul itu sampai secepat angin, sekilat angin, zus. Ya. Bu, kalau di dompet ibu
ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Itu yang masuk kotak infak yang mana? Halo. Nih Bu, Asyakirin ini punya program bagus loh Bu ya. Rumah Quran sekarang santrinya kurang lebih 300. Dan itu untuk ya mewakafkan, membebaskan itu nampaknya ibu-ibu yang punya uang sisihkan. Dan sebaik-baik bakti kita kepada orang tua kita, baik masih hidup, lebih-lebih setelah meninggal, itu adalah wakaf. Jadi bismillah Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai, siapa yang panitianya? Ini ada wakaf atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya ya. Ini Ramadan. Kesempatan Ramadan ini bulan berjuta-juta kebaikan amal. Maka kalau ibu ya nggak bisa ambil yang mau ikut wakaf, nggak bisa ambil yang 3 meter, ambil yang 5 meter. Ya, karena prinsipnya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Yang ada, udah sedikit nggak ikhlas, diungkit-ungkit najis. Ya, jadi lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Harta itu ada 3 loh Bu. Harta itu ada 3. Milik Allah, milik kita, milik setan. Kok gitu Ustaz ya? Harta milik Allah kalau kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah untuk kebaikan ibadah dan amal soleh, itu berarti harta milik Allah. Ya.